sering menggigil setiap hari. Sudah berapa rumah sakit nggak ditemukan itu, mereka nyarankan untuk ke alternatif dulu. Terlihat bapak tuh kayak kosong gitu, tuh kayak bukan bapak gitu. Kayak ngoreng-ngoreng sesuatu itu. Allah. Gambarmu sudah dilingkari agar kau tak masuk. Butiran obat itu tak mampu untuk mengobati sakitmu. Dan ayat-ayat kitab suci Al-Quranlah sebagai obat. Allah, la ilaha illallah. Allah. Setelah selesai dari pengobatan, nampaknya jauh sekali perbedaannya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita kupas misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah hadir di markas Mata Langit Bapak Alkaf. Ini usianya 66 tahun, ditemani oleh Ibu Zana dari Oku Selatan, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi setahun yang lalu Ibu Zana sudah pernah diterapi oleh Pak Lima Langit dan ada di konten, dan sekarang Bapak yang akan diterapi. Apa Pak keluhannya Pak? Kok sampai akhirnya kesini lagi Pak? Keluhannya sering menggigil setiap hari, demam setiap hari, dan kita sudah berkali-kali upaya untuk pengobatan secara medis. Ya, dari kalau kami Sumatera Selatan ke Palembang, ke Batu Raja, namun hasilnya dinyatakan bahwa tidak ada hasil labnya. Hasil labnya bagus. Hasilnya bagus semua. Keluhannya itu menggigil lah, menggigilnya itu di jam tertentu atau? Hampir di jam tertentu, ya, walaupun tidak pas benar. Nggak peduli siang juga? Nggak peduli siang, tengah hari, ya sering juga tengah hari, ya. Sore, pagi, subuh menjelang apa namanya itu jam 7 menggigil, kemudian agak reda gitu. Nah itulah terus-terusan. Kita sudah upaya kemana-mana. Katanya ke dokter sudah, ke rumah sakit, bahkan rumah sakit besar sudah 4 rumah sakit dan sempat dirawat ya? Sempat dirawat, ada yang 10 hari 10 malam satu rumah sakitnya. Terus pindah lagi rumah sakit? Pindah lagi rumah sakit yang lain. Dirawat lagi? Dan mereka juga masih rumah sakit uji lab semua. Ya hasilnya begitu. Sudah berapa lama tuh keluhan sekitar 5 bulan. 5 bulanan. Lalu katanya ada yang menyarankan ya, tenaga medisnya justru menyarankan coba Pak berobat alternatif gitu ya. Iya. Sudah dilakukan juga di sana? Ya sudah dilakukan karena dari pihak rumah sakit juga mungkin sudah gimana ya ngelihatnya, kok sudah berapa rumah sakit nggak ditemukan itu, mereka nyarankan untuk ke alternatif dulu. Nah di sana sudah kami coba, ada tiga alternatif, 3 tempat lah gitu. Ya, namun belum ada hasilnya, belum terlihat ya. Nah, kalau dulu waktu setahun yang lalu kan Bapak masih dinas ya, PNS ya? Apa sekarang masih dinas? Tidak lagi, sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Jadi sekarang pengusaha ya Pak ya? Iya. Selain menggigil, katanya sakit kepala juga, susah tidur juga ya? Iya, susah tidur. Terus apa, makannya kurang Ibu? Iya, makanya kurang. Apa tidak nafsu makan apa gimana? Ada nafsunya tapi cuma sedikit. Bapak yang dirasakan apa? Kenapa makannya nggak mau banyak? Kurang tahu, saya mau Oh, rasanya mual. Mual terus-terusan. Kalau makan mual? Lihat nasi aja kayak mau muntah. Kayak mual. Terus tadi kan Bapak bilang sekarang sudah jadi pengusaha ya Pak? Apa Pak usahanya? Usaha keramba ikan di Danau Ranau. Ya, jadi dalam 1 tahun ini kami terfokus ke usaha keramba ikan itu. Tetapi menjelang sudah 6 bulanan ini, saya asal ke keramba ikan itu, perasaan, kejiwaan dan rasa badan ini lain.
merinding begitu, merinding gitu. Kenapa? Kadang-kadang saya pikir kenapa ini asal kesini begini, dulunya nyaman. enggak. Nah itu. Nah, Bapak kesana apa setiap hari? Enggak. Oh, enggak juga Ya, ya? akhir ini ya mungkin 15 hari sekali saya pergi. Baru- Saya datang situ. Padahal sebulan hanya 2 kali ke sana, tapi setiap ke sana tidak nyaman, Pak ya? Ya tidak nyaman karena tidak nyaman itu saya jarang ke sana. Oh, gitu. Jadi paling-paling saya ada di Keramba itu paling ada setengah jam gitu. Karena ada yang mengerjakan gitu, ada Ada karyawan yang ada. dipercaya. Ya. Terus pulang sampai rumah menggigil. Menggigil. Waduh. Gitu, terus. Kayak- Ya, Panglima, Jadi emang yang saya rasakan tuh di badan dan di batin saya itu kayak hawa dingin gitu ya, hawa dingin. Mungkin itu yang Bapak rasakan, menggigil. Habis itu saya ngeliat kayak ada sosok wujud yang seperti, maaf kita bilang, wujudnya seperti anjing gitu. Ada moncongnya, ada makhluk. moncongnya makhluk itu, kupingnya panjang, terlihat saya, matanya merah. Habis itu ada siluman ular yang menempel. Jadi secara kasat mata terlihat Bapak tuh kayak kosong gitu. Jiwanya kayak kosong. Jadi yang kalau saya melihat itu kayak bukan Bapak gitu. Itu yang terlihat oleh saya gitu. Jadi ada kayak pocong juga. Jadi ada pocong kayak anjing. pocong, ular, siluman ular. anjing. Itu yang terlihat. Jadi sosok-sosok ini yang mengganggu gitu. Habis itu kayak ada manusia kurcaci, kerdil. Itu juga mengganggu. Itu yang terlihat saya. Apakah makhluk-makhluk itu dikirim orang atau Kalau saya lihat ini sihir. sihir Ini ya? sihir. Berarti Ada yang positif kiriman. memang nggak suka sama Bapak, iri dengki lah judulnya ini. Jadi dengki yang memang kalau bisa ya Bapak nggak usah buka usaha di situ. Oh, berkaitan dengan usaha ini. Allah Akbar. Siapa kamu? Tuh. Anjing. Siapa kamu? Suaranya. Sini boleh, Bu. Udah cukup ini 2 aja. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kayak ngorek-ngorek deh. Agak dekat sini, Pak. Ibu Kayak dekat. ngorek-ngorek sesuatu. Kayak ngorek-ngorek sesuatu itu. Apa yang kau perbuat? Uap-uap air itu menyelimuti tubuh Uap air menyebabkan apa? yang dapat membuat rasa dingin itu Oh, dalam yang Bapak menggigil kau bagaikan berada di dalam air kayak direndam di Apa dalam. tujuannya? Tujuannya apa? Apa tujuanmu? agar kau tak memasuki wilayah itu. Kenapa masukin, kan orang nyari rezeki bebas, mau kemana aja. Itu wilayah usaha kerambanya jauh dari rumah, Pak. Ya, iya, jauh dari rumah kita, jauh dari pantai. Dia di pantai. Oh, dia di pantai. Oke. Emangnya kenapa? Kan bebas di situ. Itu sewa atau pindah sendiri, Tidak Pak? bebas siapa mau aja. Soalnya lokasinya luas. Hmm, Ya, danau itu lebar danau itu. Jadi tidak harus sewa ke siapa gitu, Pak? tidak, memang Bebas ya? Memang bebas. Tubuh itu seperti aku mengenali Kamu mengenali tubuh siapa? Ibu. Hah? Maksud kamu gimana sih? kami harus tetap menjaga tempat kami menjadi nomor 1. Maksudmu tempat apa? Usaha itu? Tempat keramba itu? Kan bebas, semua orang boleh ya? Nggak, Semua orang artinya di situ nggak ada yang berkuasa gitu loh, Pak? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi harus buatku menjadi nomor 1. Positif ini Pak, persaingan itu usaha. Jadi sebelum Bapak usaha di situ sebelumnya sudah banyak ya? ya banyak. Saya paling ujung terakhir. Orang daerah depannya saya paling ujung sekali buat saya. Bisa jadi mereka merasa, di antara mereka merasa tersaingi oleh Bapak ya? Sampai. Kami menjaga tempat kami Kamu menjaga. pada yang memasuki tempat baru itu. Maka kami
berarti targetnya random, bukan hanya Bapak. Misalkan ada yang baru lagi selain Bapak juga bakalan kena. Gitu ya. Jadi ini targetnya bukan khusus ke Bapak. Kami mau ujinya dan ternyata benteng itu lemah. Kami mengujinya tapi ternyata benteng itu lemah. Maksudnya gimana ya? Iya ya, coba Pak, ayo Pak, maju Pak, deket lagi Pak. Benteng Mereka nyoba Bapak dengan si ilmu sihir. Dianggap mungkin wah ini kuat apa enggak nih. Jadi kayak nyoba Pak. Iya, iya. Ternyata Nyoba. lemah. Ternyata masuk Iya. gitu. Jadi artinya Bapak sebenarnya nggak punya salah sama kamu ya? Nggak ada Ini cuma kesalahan? mau nyoba-nyoba apa memang mau nyelakain? jika kau menginjakkan kakimu di tempat itu, maka tubuhmu mulai merasakan keanehan. Iya. Anehnya tuh gimana Pak, nggak nyamannya tuh? Ya asal dekat aja belum nyampe ke itu kan kita kan pakai apa dulu, pakai perahu dulu lah kata. Belum lah sampai sesudah dekat aja merinding itu sudah terasa itu. Merinding, apalagi sudah naik di rumah, kan ada rumahnya. Ya, sudah nggak enak badannya, nggak enak rasanya, nggak enak gitu. Kamu Tapi kami hanya di tempat itu saja, tak sampai ke rumahmu. tapi ketika pulang Bapak udah biasa lagi ya? Ya, Oh. biasa lagi. Hanya ketika ke tempat usaha nggak nyaman. Nggak nyaman, cuma nah di rumah itu yang Gigil. menggigil terus itu Nah. juga di rumah itu. Yang menggigil tuh di rumah itu. Kenapa? Kamu buat Bapak nggak nyaman kayak gitu, kenapa? Dia mengendus-endus. Masamu sudah usai, Maksudnya gimana masanya sudah usai? bukan dari kaumku saja, ada dari luar golonganku. Jadi makhluk gaibnya tuh ada yang beda arah dari dia. Kalau dia kan dari arah tempat usaha. Ada lagi beda arah. Dari mana itu yang beda arah itu? Ini kamu yang mengendus-endus ini apa yang ada moncongnya? Setelah masa telah usai, Setelah pensiun. tubuh itu perlahan-lahan mulai melemah dan kau pun mulai merasakan serangan-serangan itu. Serangan apa iya Pak? Serangan seperti apa yang dimaksud? Serangan yang mana itu? Coba Pak tanya Pak. Ya serang-serangan yang seperti apa gitu? Dan dari mana arah yang serangan-serangan yang lain itu? Melalui bantuan bangsa kami, Iya, serangan yang sifatnya goib Pak, nggak kelihatan. Iya. Tapi Bapak pensiun sudah berapa? 1 tahun ya? Ada? Ya. Oh. Dari Serangan seperti apa contohnya? manusia yang menyukai dengan terlepasnya masamu. Dulu kau bisa memegang kendali gitu. Lalu? kini kau Tidak lagi. Lah kan memang sudah pensiun ya Pak? Iya. dan manusia itu mulai memainkannya. Bapak pensiun atau lepas dari jabatan itu ternyata ada unsur ininya gitu Pak. Coba kita pertegas dulu. Gimana ceritanya? Apakah makhluk itu bekerja sebelum Apa yang pensiun? kau pegang saat itu Apa yang kau pegang saat itu? Waktu sebelum pensiun maksudnya? Mungkin Bapak punya jabatan, ya kan? Jabatan, Nah itu dia. jabatan saja. Terus kenapa emangnya? Memangnya pensiunnya Bapak ada campur tangan kalian? setelah kau tak memegang kendali itu, dia lebih mudah Lebih mudah. untuk mempermainkanmu, menyerang. Oh, berarti ini katanya dengan pekerjaan Bapak waktu masih dinas ya? Tapi Bapak apa merasa ada masalah waktu dinas? Nggak ada, I. Nggak ada kalau masalah. Nah, mungkin dari mereka yang lawan-lawan politik, katakanlah dari partai-partai lain. Oke. Gitu. Nah, itu mereka ini mungkin. Bisa jadi. Ya, tapi kita yang bermasalah atau memberatkan orang lain atau apalagi intimidasi, enggak ada. Ingat duniamu saat itu
dunia yang kotor. Maksudnya Rasanya dalam hal yang mana? Kan Bapak selain PNS juga anggota dewan. Hadapanmu bisa menjadi teman. Di belakangmu ia akan menghujammu. Jadi lawan. Ya memang politik seperti itu ya Pak ya. Kau tak bisa dijatuhkan dengan duniamu, tapi kau bisa dijatuhkan dengan bantuan dunia kami. Secara nyata Bapak tidak bisa dijatuhkan, maka mereka main halus. Kau di saat kau memegang jabatan, kehidupan keluargamu pun selalu berhadapan dengan bangsa kami. Pada saat Bapak masih dinas, masih menjabat, kehidupan keluarga Bapak berhadapan dengan bangsa mereka, termasuk waktu itu Ibu kan sakitnya juga sakit non medis ya Bu ya, itu mungkin yang dimaksudkan. Intinya nih dia secara tidak langsung nih banyak serangan lah. Banyak serangan. Nah, yang membuat Bapak susah tidur, kamu juga makannya kenapa jadi sedikit? Kami tak memasuki ruang-ruang rumahmu, tapi kami bekerja jika kau memasuki wilayah kami. Oh, jadi ini makhluk yang di keramba itu, Pak. Kamu bilang kamu nggak ganggu di rumahnya, tapi kenapa Bapak menggigil saat di rumah? Golongan lain selain bangsaku. Oh, beda grup. Maksudnya gimana? Jadi makhluk. ada kelompok lain juga Iya, yang betul. nyerang, bukan satu kelompok dari keramba. Golongan lain, bangsa lain. Berarti ada dua Ada dua arah nih. Itu kelompok yang lain itu bikin. Dari mana itu? Kelompok yang lain dari arahnya. mana? Coba. Satu kelompoknya itu dari mana itu? Suruhan siapa? Siapa? P. Oke. P apa D? P. P, Pak. Itu nama Orang apa gimana? nama kota? Nama manusia. Oh, nama orang. Ada huruf P-nya, Pak. Tidak selalu di depan. Laki-laki itu. Laki-laki terus. Kenapa sakit hati ya, Mbak Bapak? Mungkin kau tak ada perdebatan yang begitu tinggi, tapi ada manusia yang tak sepaham denganmu. Oh, mungkin dalam bidang apa pekerjaan Bapak yang dulu, entah di politik, entah di pemerintahan itu, Pak. Laki-laki ya, ciri-cirinya? Perutnya besar, Gemuk. terus gemuk berarti orangnya, Itu lebih tua, terus Rambutnya gimana? pakai kacamata. Oke, lebih tua, gemuk, pakai kacamata, Pak. Apakah satu partai? apa warnamu? Warnamu, Maksudnya warna yang mana? warna partainya mungkin. Warna partai. Loh, ketawa dia. Gimana? Apa sama? Lambangnya sama Lambangnya sama. Allah Akbar. dan warna yang sama. Berarti satu partai dong. Lambang sama, warna sama. Terus masalahnya apa? Kehidupanmu selalu silih berganti yang berhubungan dengan bangsaku, Iya, tapi kan udah ketahuan dua arah nih. karena duniamu tetap membutuhkan bangsaku untuk saling menjatuhkan. Oh. Menurutmu? Walaupun kau bersama dalam satu tiang bendera, Gitu ya. Tapi Bapak enggak tuh buktinya ya Pak ya? Enggak. Kamu nggak bisa menyamaratakan semuanya dong. Oke, itu berarti
yang satunya udah tahu arahnya, laki-laki gemuk, ada huruf P-nya. Kau bisa mengukur kedalaman laut itu, tapi kau tak bisa mengukur hati manusia itu. Iya. Waktu itu tujuannya apa? Tujuan laki-laki itu mengirim bangsa kalian apa? Terjatuh. Biar bapak terjatuh. Lalu keuntungan dia kalau bapak terjatuh apa? Apa dia pengen mengincar posisi bapak? Tak menyukai Alasannya? dengan kenaikan. Ini dalam satu berarti. partai, Oh, dari satu partai atau dari orang luar partai? satu pak. Tiang yang sama. Satu partai. Berarti Mereka pun saling merebutkan kursi itu. iya pak, walaupun satu partai berebut kursi, tapi itu lumrah sih di mana-mana kayak gitu kayaknya. Ya, mereka ini yang pakai sihir. Walaupun dengan bendera yang sama. Nah itu dia. Apa orangnya lebih tua dari saya tadi? Ya, lebih tua, lebih gemuk, lebih gemuk. ada huruf P ya di namanya. Huruf P, Kacamata. Pakai kacamata. ya, kecamatan. Nah, L. L. Namanya selain P ada L-nya. Berasal dari L, Lahat atau apa ya kalau daerah sana? Palembang yang ada L-nya. Kotanya L. Palembang ada L-nya juga. Lampung. L-nya apa? perbatasan dengan kotamu. Perbatasan, Mbak. Lampung ya? Perbatasan Oh, dengan ya Lampung Lampung. lah. Sama-sama Sumatera Selatan ya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia menggonggong. Kalau kamu sendiri aku mau tanya, kamu tuh yang nyuruh laki perempuan yang di Keramba? Tuanku tak menyuruhku. Iya, nggak menyuruhmu tapi kok kamu? Kami menjaga. Loh, berarti kan ada yang nyuruh jaga dong. Lah yang nyuruh jaga itu siapa? Laki-laki, tapi Tuanku tak menyuruh kami untuk menyakiti. Hanya disuruh menjaga. Tapi efek dari penjagaanmu kan bapak Jadi yang merasa lantas nggak yang menyakiti nyaman. siapa? Kami mulai bekerja jika ia memasuki wilayah. Berarti di badan bapak itu memang udah ada sesuatu yang nggak baik. Bertambah di situ bergesekan sama malu-malu penjaga di Keramba itu. Ini malu penjaga di situ. Jadi makanya bapak masuk itu merinding. Karena dia nggak terima gitu. Ada sosok yang orang istilahnya itu Makhluk lain. makhluk luar yang masuk ke kawasan itu. Yang bersemayam di badan bapak. Yang ada di Di bawah. badan bapak ya. Yang Saya bapak bawa bawa. di badan saya datang. Iya. Kan berarti mereka nggak suka Ini sama bapak begitu ya, nih gitu ya? ceritanya. Karena kamu menjaga. Danau itu bukan danau sembarang. Oh, ini Iya, penjaga iya. danau itu pak. Kau tahu, Iya, tahu. Jadi makhluk yang dilihat Panglima itu berarti bukan teman kamu. Yang temanmu yang mana? Kalau yang penjaga Keramba itu yang makhluk apa aja? Selain kamu? dengan Yang dia jenggot adik Raina. panjang. Kakek-kakek. Oh, ada kakek-kakek pakai jenggot panjang yang jagain Keramba. Jangan dia adik Raina. Bahasa Allah. Bahasa apa, Bu? Palembang ya? Ya udah, terima Dengan kasih ya kasih muka. informasinya. Ya udah, makasih ya informasinya ya. Assalamualaikum. Oh ya, nggak jawab deh. Ya udah, yang penting dia udah kasih info. Ayo Bu, kita sekarang komunikasi dengan makhluk ibadah dan Ismi ya. Apa kabar no? Maaf. Kabar sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialeknya dialek bahasa sana ya? Iya. Orang. Ada orang tak baik no. Nah, Ada yang jahat sama Bapak? Ya. Kenapa? Salah Bapak apa? Kalau orang sudah punya hati yang busuk, tidak peduli kalau Alkaf ini baik atau tidak. Yang jelas orang itu sudah memang tidak senang kalau kau tuh maju. iya.
Kalau kau tuh berusaha, udah itu terjadi. Oke, berarti iri Pak positifnya. Pertama, pada saat kau mencalonkan. Kemarin ini kan kau mencalonkan diri. Benar. Tapi kau gagal, padahal kau urutan kedua. Iya. Sedikit sekali selisihnya. Iya. Beberapa. Berapa? Iya. Sangat sedikit sebenarnya. Yang kedua, siapa yang kau serahkan usahamu itu? Dan di air itu. Bapak ada orang kepercayaan. Ada orang percayanya orang 3. Nah, itu ada perselisihan. Maka dibuat supaya kau tuh tak datang ke tempat itu. Kalau tetangga usahamu itu jahat terhadapmu, tidak berkembanglah ikan-ikan itu. Iya, iya. Baik ikanmu, Iya. Panennya bagus ya Pak. tapi badanmu yang tak baik kalau kau datang ke tempat itu. Iya betul. Karena ada permasalahan pribadi dengan beberapa orang. Iya. Orang itu masih muda, Mm-mm. kecil orangnya, Iya. warna coklat kulitnya. Iya Pak ya, benar. Kau ingat namanya siapa? Tidak ya. Iya. P. Itu permasalahan anak muda. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maka tak cukup tenang kalau Al-Kaf ini datang ke perairan itu, Ya, ke ya. usaha itu, Iya. supaya dia tak dapat melihat itu. Iya. Oh gitu ya. Ya biar nggak datang. Karena tak baik hubungannya. Iya. Benar, ingat tidak? Benar. Tapi orang itu sudah tidak bekerja sama Bapak lagi? Sudah Sudah 2 dikeluar. bulan lagi. Oh. Memang kontraknya sudah habis. Iya iya. Tapi kenapa kalau pulang badannya tetap menggigil? Ya, karena permasalahan pribadi. Kalau permasalahan pribadi tak ada kaitannya dengan perairan itu. Mm-mm. Tetapi masalahnya makhluk dari bangsaku berbeda suhu dengan kalian. Makhluknya dari air. Seperti menjalar ke darahmu. Maka kau seperti menggigil. Hampir masuk sudah ke dalam aliran darahmu. Tapi ada yang mau saya tanyakan. Dulu saya ini pernah berselisih dengan seseorang. Jabatan dia itu akhirnya ributnya agak meningkat, terjadi ya maaf perkelahian. Adu fisik Pak? Iya. Tadi yang sudah dibicarakan itu. Jadi ada informasi bahwa Dia itu punya dendam, permasalahan, perselisihan. tapi di luar ikan keramba itu tadi. Di luar masalah Dibuat. ikan. Nah, kau pun sebelum sudah ada permasalahan. Mm-mm. Berarti arahnya banyak ya? Siapa nama orang? Dari mana dia tuh? Lampung. L. Yang tadi makhluk pertama datang, kau jangan dikasih hati. Dia bilang begitu. Kenapa tidak pakai hati? Habiskan. Nggak boleh dikasih hati. Karena ributnya sangat besar. Itu pertama. Banyak kau dari jalan lain. Berapa arahnya banyak ya? Dari perselisihan itu. Karena kau apa? Kau mempercayai tentang kebenaran. Benar. Dia mau jalannya tak baik, terserah. Mati pun dalam memegang kebenaran. Insya Allah. Selamat. Syahid. Walaupun di dunia ini kita tak ada, di sana pun kita akan mendapatkan tempat yang baik. Baik. Ya. Kedua, dari persaingan, kedudukan. Namamu sudah, gambarmu sudah dilingkari agar kau tak masuk. Oh gitu. Dan yang ketiga, dari usaha ini. Ada 3 arah nih. Iya. Sebenarnya, kenapa baru sekarang kau merasakannya? Ya. Setelah adanya peristiwa ini, makin banyak arah. 3 arah itu menguatkan. Akhirnya terjadilah rasa yang tidak dimasukkan akal Iya nggak masuk akal. oleh kecanggihan manusia. Pakai alat medis juga nggak ketemu. Iya. Maka jangan diikuti ibadahmu, malas. Jangan malas ya. Jangan ikuti kegelisahanmu, lawanlah. Iya. Seperti terbebani satu permasalahan besar. Jangan diikuti. Seperti kakimu berat, jangan diikuti. Iya. Melangkahlah. Gunakan waktumu untuk beribadah. Karena ketenanganmu, kesehatanmu, dari mana datangnya?
dari Yang Maha Kuasa. Belajarlah dari alam ini. Iya. Kenapa? Jangan berfikir untuk cepat-cepat kau mendapatkan hasil dari setiap apa yang sudah kau lakukan terhadap Tuhanmu. Terkadang manusia itu, saya sudah melaksanakan ibadah solat dan berdoa. Saya sudah tunggang-tungging melakukannya. Jangan menghitung-hitung setiap amalan ibadah. Kenapa? Karena disinilah kita hidup di dunia ini untuk melihat dari sisi dunia. Semua akan tepat waktunya. Seperti datangnya malam, tepat waktu. Malam itu ditemani rembulan dan bintang. Seperti pagi hari dan siang hari, dia ditemani oleh matahari. Ya. Sesuai dengan apa yang semestinya. Jadi ikhlaskan saja ibadah kita, nanti semuanya akan hilang. Dan mana datangnya kesembuhan? Dari Tuhan. Apalagi jelas kau tak tahu, bahkan boleh dikatakan dengan kedudukan profesor saja tidak bisa menemukan titiknya. Kalau bicara tentang yang gaib, kalau di hatinya masih mengandalkan dirinya sendiri, tanpa mengandalkan keagungan Tuhannya. Iya. Berarti jangan ada sedikit kesombongan di dalam diri. Iya. Semua kembali kepada Sang Ilahi. Ya. Mau dari manapun dia bentuknya, benarkah anak muda? Betul. Kalau kita berpegang teguh pada Allah, insya Allah arahmu banyak. Tadi kan arah dari keramba itu katanya dia tidak menyakiti, hanya menjaga tempat itu. Berarti yang arah dari keramba selain ada yang menjaga, nggak suka sama bapak, juga dari orang yang pernah sakit hati gara-gara nggak dipercaya lagi dong. Ada. Oh iya. Bukan hanya Tetapi perselisihan itu sudah dibaca olehnya. Yang dikatakan dia mengajak kerjasama. Aku belum selesai bicara tadi. satu. Oh iya ya. Jadi adanya satu kerjasama, tidak adanya kesepakatan, akhirnya jadilah keributan itu. Iya Pak, betul. Iya. Pak. Karena pihak sana yang pihak Memelihara. bukan, ini yang awal dulu. Oh, yang awal. Menginginkan satu hal terhadapmu pada saat itu. Yang itu yang pernah beribut tadi. Pernah ribut tadi. Nah, yang berantem. Itu. Ada Iya. menginginkan sesuatu, minta Karena apa? dia menginginkan minjam sesuatu, sama istrinya datang, ya nangis, dikasih, nanti akan saya kembalikan. Oh, sempat bapak kasih. Sudah. Oh. Jadi jelaskan aja dikasih. Anak-anaknya kuliah sambil nangis di situ. Hari itu saya nggak ada di rumah, ketemu ini, dikatakan besoknya lagi mereka datang, saya ketemu saya, ya, saya kasih. Ya, saya ingat anak saya juga kan anak sekolah. Lalu? Iya, katanya 1 bulan. 1 bulan yang sudah ditentukan tanggalnya dia datang, minjam lagi. Pokoknya 1 bulan lagi lah, tolonglah saya. Kasih lagi. Nah, dari itu dia nggak datang lagi, bakal ketemu malah ada ngomong-ngomong ngancam segala macam, mau apa? Karena dia kan Inilah cerita. merasa Disepakati, tetapi dia mengingkari. Sudah banyak bantu sebenarnya. Iya. itu. Yang bapak mintakan hak bapak. Iya. Kejadiannya sebelum pensiun itu Pak? Atau sesudah pensiun? Sebelum. Oh sebelum. Sebelum. Jadi saya katakan gitu, kalau masalah uang kalau kamu belum punya, nggak jadi masalah. Tapi baik-baik lah. Baik-baik, nah itu. Iya. Tapi dia Itu merasa merasa itu dia mempunyai. bukan karena akhirnya karena harga diri ya terakhir. Itulah. Dia bilang harga diri. Sebenarnya adik itu sudah dibantu. Nah akhirnya dia merasa dendam, langsung dia menusuk dirimu. Cara halus. Tadi cara yang tak terlihat. Dengan sihir. Karena yang lain tak berani bicara. Al-Kaflah berani bicara kepada kebenaran. Ya, yang korban banyak, Pak. Oh ternyata banyak? Banyak Yang sekali. dipinjam. Kenapa? Karena dia Sudah pakai ratusan. pemakai supaya orang kasihan terhadapnya. Pengasihan? Nah, kejadiannya dia tuh di kampung tinggalnya, Jahat saya di dong, kabupaten. Jahat dong berarti. Jadi hal-hal yang kejadian ini kami dua ini nggak tahu.
tahu bahwa Bahwa dia korbannya banyak. meras di sana, meras di sini nggak tahu. Dia datang ke kabupaten, ya tempat saya rumah, jadi ya kasihan. Nah itu. Iya, iya, iya. Nah itu pertama. Kedua lagi dari persaingan kedudukan semuanya. Dan yang ketiga dari tempat usaha yang sekarang. Nah kenapa di tempat air itu kau seperti menggigil? Iya. Karena tempatmu usaha itu banyak sesuatu kekuatan yang besar. Energi goib. Justru dia mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang tak baik di badanmu. Awalnya memang sangat kuat bahwasanya bahwa yang usaha di sana ada yang tidak senang dengan tidak. Enggak ya. Sudah. Karena memang di situ Justru dari bebas. orang-orangnya. Kalau sesama pengusaha saling menjatuhkan, kenapa tak dijatuhkan saja ikan-ikan Iya. itu? Tak tumbuh dengan sehat. Iya, Tapi itu berkembang. berkembang. Hanya orangnya saja yang terkena. Ini permasalahan pribadimu. Iya. Sudah jelas tadi dikatakan. Ya. Ya karena satu kota aja itu orang biasa 5 ton, 6 ton. Kita sampai baru pemula itu 8 ton gitu kan. Berarti kan baik. Bagus kalau perkembangannya hasilnya. bagus. Benar lah. Artinya serasi. Berarti tak ada permasalahan dengan usahamu di sana. Yang bermasalah adalah orang-orang yang pernah berseteru terhadap. Tapi kok nggak ini ya, emosionalnya nggak kayak dendam banget gitu, masih terus menguji gitu. Ya, menguji karena ini sudah banyak arah. Pertama juga yang terakhir ini dari orang yang pernah ada kerja di situ, Iya. yang sudah tak bekerja lagi. Yang orang kepercayaan itu Iya. ya. Hanyalah, tapi saranku Iya. lebih baik sekarang, ayolah ambillah pelajaran dari hal yang goib ini. Ya. Sesuatu yang kau rasakan, hanya kau yang merasakannya. Orang lain tak menganggap kau ada masalah dengan kesehatanmu. Berarti di mana letaknya? Dari yang goib. Yang goib itu siapa? Yang memiliki hal yang goib. Ya Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Dekatkan dia. Ya. Iya. Obat tak Berusaha. mampu. Obat tak mampu. Butiran obat itu tak mampu untuk mengobati sakitnya. Lalu apa? Berarti butiran ayat-ayat kitab suci Al-Quran lah sebagai obatmu. Benarkah anakku? Betul. Iya, betul. Benar. Banyaklah kau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa. Dia adalah penyembuh. Iya. Dia adalah obat. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena dari ayat-ayat itu akan mengeluarkan sesuatu yang besar. Kekuatan yang besar. Masuk ke dalam setiap lubang-lubang pada tubuhmu. Dan pori-pori di dalam kulit. Itulah kekuatan ayat suci Al-Quran. Kau akan mendapatkan ketenangan batin. Amin insyaallah. Semangat Pak. Kau akan Bagus. mendapatkan kejernihan pikiranmu. Amin insyaallah. Setiap ada permasalahan, jalan keluarnya mudah. Amin amin. Karena Allah menyemayamkan kemudahan itu dari ibadah. Jangan mengharapkan kemudahan kalau kau jauh dari Tuhan. Saya tidak akan jauh dari Tuhan. Itulah. Terus sholat lima waktu itu harus tuh. Itulah baik. Belum Kenapa? ditambah yang lain. Lalu ditambah yang lain. Nah sekarang apa yang kurang? Singkirkan orang-orang yang pernah menzolimimu dari pikiran. Dari pikiran. Itulah yang menyaring semua kesucian, keikhlasan. Dari Iya. situlah kau mendapatkan kemudahan. Amin ya Allah. Singkirkan mereka. Kadang suka keinget ya Pak ya, namanya manusia. Iya, Susah. Harus dilupakan. Kesusahan. Hempaskan. Laksanakan saja ibadahmu. Tidak usah memikirkan perbuatan jahat orang-orang di luar sana. Kembali ke masalah keramba ikan, saya di situ harus berbuat apa itu? Misalnya yasinan atau apa di situ yang terbaik. Minta arahannya ya, Minta arahannya yang terbaik karena kita tahu katanya yang di sana tadi malah membantu sebenarnya. Nah itu. Sekarang begini, kau berurusan dengan makhluk hidup. Makhluk itu siapa yang menguasai? Allah. Iya.
Kepada siapa kita balas budi? Pada Allah. Pertama, tambahkan peningkatan ibadahmu. Kedua, perbanyak sedekahmu. Iya. Terutama sedekah kepada istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, baru para pekerjamu. Jangan abaikan mereka. Iya. Karena kalau kita memperhatikan yang berjasa terhadap usahamu ini, insya Allah terus mengalir. Insyaallah. Amin amin. Itu saja yang harus dilakukan. Dan bersyukur pada Allah. Terima kasih Allah atas limpahan ini. Biarkan orang-orang menzolimi. Iya. Justru disinilah Allah memberikan kelebihan dengan hasil yang halal, hasil yang tenang, Gitu ya. hasil dari jerih payahmu sendiri. Kalau panen dikirim kemana Pak ikannya? Di Palembang memang ada yang khusus Karena ambilnya. permasalahan ini permasalahan pribadi, Iya. keributan pribadi. Jadi ibadah itu tidak harus Yasin juga. Memang Yasin itu bagian dari Al-Quran. Baca saja Al-Quran. Baca sendiri ya, nggak usah mengundang anak yatim di sana. Ya itu termasuk sedekah itu. Oh. Tapi dahulukan dulu kesejahteraan istrimu. Oh iya ya, keluarga dulu Pak. Kesejahteraan anakmu, Iya. saudaramu, dan juga para karyawanmu. Iya. Baru orang lain. Terutama setiap hari Jumat, berilah mereka makanan yang terbaik yang bekerja di tempatmu. Iya. Iya, sedekah Jumat. Lihat semua Jumat karena berkah. Allah. Iya. Iya. Siap. Karena apa? Allah lah sang penguasa semua makhluk hidup. Iya. Maaf boleh tahu ini dengan siapa ya? Iya, Allah tahu. Dengan siapa? Kalau di sana manggil kakek Datuk. Saya ini laki-laki, Datuk. Oh, tua. Tuyuk, Tamong. Hah? Coba dia nulisnya. A. Ah, Ada huruf A. Huruf A saja. Kakeknya bapak siapa namanya? Atau ayahnya? kakek saya. Kakek saya Yusuf. Kalau ayah? Kalau ayah Najmi. Nah, ada A-nya. Iya. Masih ada? Ayahnya bapak? Sudah meninggal. Ya, tidak ada. Mungkin ini sosok yang mendampingi beliau. Coba panggil Pak. Apa ayah saya Najmi atau Haji Holidi? Tidak ada A ya. Apa yang kau banggakan dari bapakmu? Tuh kan, benar. Pendampingi bapak. Ketegasannya. Ketegasan sesuai dengan aturannya. Kebenaran, fakta kebenaran. Fakta kebenaran, bukan ketegasan di luar kebenaran. Iya. Itulah diri. Apa? Kau mengikutinya. Oh, Masya Allah. Kau keras di atas kebenaran. Beliau dulu seorang apa Pak? Bapaknya bapak? Dia dari PNS juga. Oh iya. Keras ya, Iya. tegas, tak mau basa-basi. Nah sekarang yang kupesankan kepadamu adalah Iya. hidupmu hanya butuh ibadah saja sebagai penolongmu. Tidak ada yang lain. Ibadahmu penolongmu. Bisa kau sembuhkan dari ibadahmu. Ya. Kezaliman orang lain bisa dihalang oleh ibadahmu. Iya. Dengan cara apa? Ibadah saja. Nanti Allah yang akan membuka jalannya. Amin. Benarkah anak saudara? Benar. Tidak ada yang lain. Benar. Ya. Tidak usah banyak bicara. Diam saja cukup. Bapak ada lagi mau ditanyain nggak? Bapak kenapa kalau makan sulit selalu mual? Jadi badannya Karena ada kurus. sesuatu di badan. Agar apa? Agar kau jatuh tapi tak bisa. Oh, biar Karena bapak kau sakit. tak meninggalkan ibadah. Oh, asa. Kalau kau lemah, mungkin kau sudah jatuh Ya kalau nggak makan kan nggak ada tenaga, nanti sakit. dari waktu yang lama. Karena kau memegang kebenaran.
Iya. Kalau kau tidak benar, sudah kaya raya kau. Gitu ya. Tapi nggak berkah nanti, jangan Pak. Benar. Biar saja dibilang bodoh. Benar. Gitu benar ya. Iya, Walaupun godaan banyak. walaupun godaan banyak dari dulu. Ya Allah. Biar saja dibilang bodoh. Justru kau dibodohi anak buahmu. Benar. Sudah tak usah dibuka lagi. Iya. Kita tidak usah membaca orang lain. Iya, iya, iya. Ibu ada yang tanya enggak? Enggak. Ini satu lagi Apa Pak? yang tadi kembali pada masalah keributan tadi sama orang yang tadi dia itu ngirim saya enggak atau Bagaimana tahu mengirim? Ngirim Pak. ngirim. Fisik dan nggak fisik dikirim. Di badannya itu sudah ada makhluk yang jahat. Tanpa dia meritualkan, mengeluarkan kata-kata permusuhan saja, setannya sudah masuk ke dalam badan. Betul. Beliau punya pegangan yang di sana itu. Ikut menyerang ya. Maka kenapa Allah melarang kita marah? Supaya setan tidak hinggap ke saudaranya. Itulah. Iya, iya. Karena marah itu sifat setan ya. Tidak usah dipikirkan. Iya, iya. Nanti akan mengotori dirimu. Iya. Jadi sekarang yang harus kau kusukkan adalah Ibadah. ibadahnya. Iya. Cintai Tuhanmu. Insya Allah. Kalau kau mencintainya, tenang hidupmu. Amin. Iya, iya. Itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta terhadap Tuhan. Tuhan. Bapak manggilnya apa ke bapaknya? Jangan cinta yang Mbah. salah. Wah, kok tahu? Panglima punya lagu Cinta Tak Salah. Kami baru rilis. Karena cinta Karya. ada suatu kebesaran. Kebesaran apa? Kebesaran Allah. Karena satu, cinta yang benar itu mengalahkan ilmu sihir. Iya, benar tuh. Jadi harus dijaga ya cintanya ya. Lekaslah kau obat. Iya, iya, iya. Kau Insya Allah. kuatkan lagi keimananmu kau. Iya, siap. Terutama pikiranmu. Siap. Jernihkan pikiran Iya. supaya ikan-ikan itu bisa hidup dengan sehat. Insya Allah. Iya. Nanti insya Allah kalau habis diobatin Bapak merasa nyaman ke sana ya, Datuk? Ke Insya tempat Allah. keramba. Jangan lagi ada pikiran. Oh. Kalau kau ke sana badanmu tak enak, jangan. Datanglah. Kau datang ke tempat salah satu anugerah terindah Allah. Perairan yang sangat luas. Benar. Danau Itu ya adalah Pak? kebesaran Allah. Subhanallah. Dan kau mempunyai usaha di tempat itu pun tidak mudah. Iya. Iya. Iya, iya. Perjuangan itu. Walaupun mudah jalannya, tapi harus diperjuangkan. Benar. Danau apa namanya Pak? Danau Ranau Oh, Danau Ranau. Besar, Pak? Sering dengar saya. besar. Dia nembus ke laut nggak? Enggak. Oh, memang sudah danau. Iya. Khusus untuk Lebih kecil dari Toba. tapi. Oh, tapi besar ya. Itu sajalah. Sudah cukup bekal untukmu. makasih. Belum pernah saya ke sana. Mudah-mudahan ada rezekinya ya kita ke sana. Iya, amin, amin, amin. Dekat sekali. Tak jauh lah Iya, iya, iya. dibandingkan tempatmu. Aceh jauh lagi Aceh. Tahu lah. Iya, iya. Sudah cukup. Aku dah pamit. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jadi sudah tenanglah kau. Amin. Insya Allah. Makanlah dengan baik. Bersyukurlah. Kenapa Allah menjaga makanmu? Karena Supaya apa? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. iya, Iya. Itulah sunnah Rasulullah iya. Iya. agar badanmu menjadi sehat. Yuk dululah. Makasih ya Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Law anjalna ajal qur'ana la jabalil ra'aitahu qati'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulla innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidari nabi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa wa labisa ma zarahu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Fangkalabu nikmatin min Allah fasibtum manam. Fangkalabu nikmatin min Allah fasibtum. La ilaha illallah. Fangkalabu nikmatin fasibtum manam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa aghrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allah Allah. La ilaha illallah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Fangkalabu bi nikmatin minallah. Fangkalabu bi nikmatin minallah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah Allah. La ilaha illallah. Allah Allah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Allah La ilaha illallah. Allah 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 Allah. Fangkalabu bi ni'matin minallah fasibtum manama khalaqna wa mazan. Fangkalabu bi ni'matin minallah fasibtum manama khalaqna. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Allahumma naj'alhu fi nurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma inna nas'aluka fi nurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma inna nas'aluka fi nurihim wa na'udzubika min shururihim. Fangkalabu bi ni'matin minallah. La ilaha illallah. La ilaha la ilallah. La ilaha la ilaha la ilallah. La ilaha la ilaha. Masya Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah Pak Alkaf sudah diterapi oleh Panglima Langit dan sekarang akan lanjut dengan mandi air doa. Ini airnya sudah siap, ini mengandung energi untuk pembersihan sekaligus pemagaran supaya badan Bapak bersih dari gangguan makhluk yang jahat. Ya, alhamdulillah Bapak Alkaf sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herba dan doa yang harus diamalkan ya Pak, dan sudah menelisik akar permasalahannya. Nah, sekarang apa nih kesan-kesannya Bapak setelah pengobatan ini? Kesan-kesannya setelah selesai dari pengobatan itu nampaknya jauh sekali perbedaannya. Ya, badan tambah segar,
Ya, napas ringan, begitu. Nampak makin tinggi kepercayaan. Oh, jadi pede ya tadi. Pede, gitu. Tadi hilang pede. Ya, insya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Ya, pengobatan ini yang memang itu yang diharapkan bisa menyembuhkan. Katanya Bapak yang pengen kesini mulu gitu. Maksudnya setelah melewati proses diobati ke medis, di sana juga sudah alternatif, tapi kayak Bapak tuh, saya mau ke Panglima gitu. Iya. Apa yang membuat Bapak? Ya. Nggak tahu dari hati kecil saya berkata bahwa Pokoknya harus kesini. saya harus ke sini ke Panglima ini. Ya. Ini kemarin juga ada keluarga ada di sana tempatnya. Enggak, saya mau ke. Oh, walaupun banyak yang merekomendasikan tempat lain, Bapak tetap saya mau ke pengen kesini. Hasil penelusuran tadi, apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh Bapak? Iya, kayaknya sesuai. Sesuai ya. Apa yang pernah saya alami begitu dari masukan itu, kayaknya memang pas. Kalau Ibu apa kesan-kesan Ibu? Alhamdulillah Bapak sekarang udah agak segar badannya. Juga terima kasih sama Panglima Langit atas pengobatannya. Udah dimandikan, udah diapakan, di terapi. Alhamdulillah dia udah terasa enakan badannya katanya. Badan, wajahnya juga lebih segar. Iya. Tapi katanya sakit tadi Pak ya. Gimana Pak? Rasa sakitnya tuh seperti apa kalau digambarkan tuh? Sakit panas. Sakit tidak bisa saya gambarkan sakit. Katanya belum pernah seumur hidup sesakit ini. Iya, Ya, benar. apa ya? Iya. Tapi setelah terlewati enak sekarang ya. Alhamdulillah. Makanya tadi saya semangati Bapak, ayo Pak sabar Pak, ini memang harus Memang dilewati. kita harus melalui proses. Tapi tadi saya lihat wajah Bapak kayak marah gitu ke Panglima Pak. Bapak sadar enggak tuh? Enggak. Nggak sadar ya? Enggak. Ibu lihat deh tadi ya? Iya. Ada yang keanehan nggak yang dari wajah Bapak pada saat terapi? Ada. Jelas tadi ya? Kayak mau marah. Pak. Marah ya, mau ngamuk dia sama saya kan. Saya pegang yang gini dia. Marah dia, mau ngamuk. Makhluk. Tapi sekarang sudah dimusnahkan ya makhluknya ya Panglima ya? Dilumpuhkan, dihancurkan. Tadi memang kayak mau ngelawan ya? Memang melawan dia. Maka saya doain terus kan biar dia hancur, biar dia lumpuh. Gitu. Ya kalau begitu apa nih Ya. kesimpulan dan hikmah dari kisah Pak Al-Kaf ini Panglima? Ya, jadi memang manusia dalam kehidupan ini akan diuji dengan cara-cara yang berbeda. Semua manusia punya persoalan hidup dan Allah akan menguji keimanan kita dengan cara-cara yang berbeda. Tapi bagaimana cara kita tetap semakin diuji semakin kita harus dekat sama Allah. Karena itu bentuk daripada kita hanya bergantung kepada Allah dan kita hanya meminta pertolongan juga kepada Allah. Karena biar Allah beri jalan keluarnya nanti melalui perantara makhluk-makhluknya, melalui malaikatnya, melalui manusia, melalui apapun. Allah bisa membantu hambanya. Jadi teruslah berminta, berdoa, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan zikir kita, amal ibadah kita, bersedekah. Insya Allah itu menghancurkan yang namanya kezoliman, meleburkan yang namanya kejahatan. Ya ini bagian daripada ujian kenaikan kelas ya, maksudnya biar kelasnya makin menaik lagi, karena orang itu kalau udah diuji dengan suatu persoalan, insya Allah Allah menaikkan derajatnya, meluas lapangkan rezekinya, Amin. menyehatkan kembali dan bahagia nanti dunia dan akhirat. Amin, Insya Allah. amin, ya Allah. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.